Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.
Jangan sampai di ujung maut engkau tidak memiliki siapa-siapa. Sebab apapun yang kau raih, lenyap sekejap. Allah itu gagah, agung, tidak murahan. Maka orang-orang Yahudi yang keras kepala, sefanatik apapun mereka, tetap tidak bisa menemukan Tuhan. Karena kesombongannya. Termasuk orang-orang Kristen yang merasa cukup menjadi orang Kristen, seminggu sekali ke gereja memberi persembahan kolekte, lalu dia merasa dirinya sudah berkenan. Kamu tidak mengenal Allah yang benar. Kamu hanya berfantasi tentang Tuhan. Kristen jadi agamamu, belum jadi jalan hidupmu. Dan bahaya orang-orang seperti ini. Saya ingatkan kepadamu sebagai juru bicara Tuhan Yesus di sini. Bertobatlah, berubahlah.
Allah yang benar tidak akan membahagiakan kita dengan berkat jasmani. Tidak akan membahagiakan kita dengan gelar, pangkat, kedudukan, kehormatan manusia. Tuhan yang benar, Tuhan yang mengajarkan bagaimana menikmati damai sejahtera dan sukacita dari Dia. Jadi kalau saudara berniat menikmati dunia tanpa hubungan yang ideal dengan Allah, saudara berkhianat kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara memiliki hubungan yang benar, yang harmoni dengan Tuhan, tidak harus sepiring makanan, sesuap juga bisa membahagiakan kita. Bukan berapa jumlah yang kita miliki. So pada umumnya orang berpikir makin banyak jumlahnya makin bahagia, makin tenang, makin terjamin, makin aman. Bukan berapa banyak. Tapi ketika kita memiliki hubungan yang harmoni dengan Tuhan, maka apapun jadi menyenangkan, saudara. Baik, Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, kita akan kembali mengikuti ibadah suara kebenaran melalui media online. Pastikan Bapak Ibu juga untuk boleh mengajak saudara kita yang lain untuk boleh berbakti bersama-sama. Kita tundukkan kepala terlebih dahulu Bapak Ibu, kita berdoa. Kami nyatakan syukur kami bersama umat-Mu di tempat masing-masing ya Tuhan. Dan malam ini kami persiapkan segenap keberadaan kami untuk beribadah kepadamu. Bapa, sambutlah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ketika hidupku sentosa teduh,
ataupun sengsara penuh, di dalam kasih-Mu ku tinggal teguh, nyamanlah, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Meski oleh iblis aku diserang, hatiku tenang dan teduh. Kita nyanyikan kembali Bapak Ibu. Meski oleh iblis aku diserang, hatiku tenang dan teduh. Sebab Kristus telah menyelamatkanku, darahnya menebus jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Kondisi lingkungan kami mengajarkan kami untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bersama sidang-Mu di tempat masing-masing malam ini Tuhan, tuntunlah kami
melewati gejolak yang terus menerpa hidup kami. Bapa, biar kami belajar menyatakan, mengakuinya, Engkau segalanya bagi kami. Kami takbiskan ibadah suara kebenaran malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Yeah! Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Yeah. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Dalam rumah Bapakku ada banyak tempat. Kita naikkan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang, surga yang
Bapakku banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Haleluya. Yesus mati atas salibnya yang hina untuk menebus semua dosamu. Nanti pada suatu hari yang ceria, kita akan berkumpul dalam rumahmu. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Saya dan saudara pasti akan ditinggalkan teman-temanmu, karena dunia ini tidak menjamin bahwa bila kau ditinggalkan teman-temanmu dalam dunia yang penuh sesat, pandang Yesus juru selamat dan Tuhanmu. Padanya persahabatan yang kekal. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Amin. Kepadamu kami berharap ya Tuhan. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, hingga raya atau waktu laut mendung. Dalam topan aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa surgawi memelihara
walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Di pimpinnya aku pulang, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhan, ingat raya waktu laut mendung dalam topan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, ingat raya waktu laut mendung dalam topan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku. Bapa surgawi memeliharaku. Bapa surgawi memeliharaku. Tidak mudah memang Bapak Ibu, ya. Walaupun saat ini kita sudah beralih ke PSBB transisi, tetap tidak ada jaminan. Tetapi teruslah berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Teguhkan iman percaya kami malam ini. Engkau pasti menyatakan isi hatimu lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Percaya kepada-Mu walaupun tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlalu di sana. Seperti Abraham sahabat sampai akhir setia, dari jauh memandang sorgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat berteduhan semasa lelah. Kesana ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Percaya kepada-Mu walaupun tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlalu di sana. Seperti Abraham sahabat
setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan sorgawi permai, tanah air yang kau janji, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Ini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan Ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bapa, jadikan saya juru bicaramu Bapa, untuk menyatakan, mengungkapkan isi hatimu kepada generasi ini. Urapi aku dengan rohmu ya Bapa, penuhi dengan Roh Kudus, agar aku menyampaikan firman-Mu yang murni, dan aku sendiri takjub terhadap kebenaran yang Engkau ilhamkan, Engkau wahyukan, berdasarkan Alkitab. Di dalam nama Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu yang Engkau muliakan, Engkau kasihi, Engkau sayangi, yang menjadi kekasih jiwaku. Aku bersyukur kepadamu ya Elohim Yahweh Bapa di surga. Aku berdoa kepadamu. Amin. Baik, saudara sekalian bisa menduduki posisi duduk yang nyaman, atau kalau saudara dalam perjalanan, saudara bisa fokus kepada apa yang saya kemukakan ini, saudaraku. Ya, saudaraku, kita masih ada di kitab Ibrani, ya. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Minggu lalu, saudaraku, di Suara Kebenaran hari Selasa, hari yang sama seperti hari ini saya menyampaikan kebenaran. Saya telah menjelaskan bahwa tokoh-tokoh iman perjanjian lama, orang-orang yang benar-benar hebat dan memiliki kesaksian iman yang luar biasa. Tetapi mereka tidak mengalami perwujudan ayat ini di bumi. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Faktanya, saudaraku, mereka semua tidak menikmati kehidupan di bumi. Justru sebaliknya, mereka ada dalam perjuangan terus sampai mereka meninggal dunia. Maka dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-39, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik.
Mereka tidak menerima, tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa sebenarnya yang dijanjikan itu, saudaraku? Satu kalimat yang saudara harus goreskan di dalam hati saudara. Sesuatu yang dijanjikan Allah itu adalah kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang akan datang. Karenanya mereka berani mempertaruhkan apapun yang mereka miliki. Dikatakan di ayat 38 Ibrani pasal 11, dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ini menunjukkan atau menggambarkan perjuangan tokoh-tokoh iman itu, saudaraku. Jadi kalau kita melihat misalnya Abraham, ya, memang ia bukan orang miskin. Abraham juga secara finansial atau secara duniawi juga diberkati dengan ternak-ternaknya yang banyak. Tetapi itu tidak lepas, tidak luput dari kapasitas Abraham sendiri sebagai pekerja keras. Buktinya dengan hamba-hambanya yang hanya 318, dia mengalahkan Raja Kedorlaomer yang menawan Lot dan raja-raja atau masyarakat di kota Sodom Gomora. Ini pasti jago perang juga, saudara. Jago berkelahi, fighter, pendekar, pekerja keras. Jadi pantaslah kalau Abraham diberkati secara finansial. Tetapi saudara, Alkitab tidak pernah menjelaskan bahwa itu kelebihan yang Abraham miliki atau berkat yang Abraham miliki dari kehidupan imannya. Upah iman Abraham bukan pada berkat jasmani tersebut. Jadi kalau kita membaca Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 yang mengatakan bahwa dari keturunanmu semua bangsa akan diberkati, itu tidak menunjuk sama sekali mengenai berkat jasmani. Itu menunjuk pada berkat rohani, berkat kekal, yaitu keselamatan dalam Yesus Kristus. Jadi memang picik ya, naif, dangkal, miskin pengertiannya kalau berbicara mengenai berkat Abraham itu asumsinya pada berkat-berkat jasmani. Dan itu yang dulu juga saya pahami, saudaraku. Berkat Abraham itu berkat jasmani, itu salah, saudara. Itu keliru. Bahkan kalau kita melihat keturunannya, keturunan Abraham juga bukan atau tidak selalu berlimpah. Kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, saudara, ya memang mereka menduduki tanah Kanaan yang dipahami atau dimengerti sebagai berlimpah susu dan madu. Tapi tolong dilihat ini. Tahun 1400, 1004 mereka sampai di tanah Kanaan. Setelah 4 tahun ada di padang gurun ya, keluar dari Mesir. Tahun 722, Asyur sudah menaklukkan Israel Utara. Jadi hanya mendiami sekitar 700 tahun.
Saudara, kasihan 700 tahun itu tidak lama untuk suatu kurun waktu bangsa menduduki wilayahnya. Orang-orang di dataran Sina menduduki negerinya atau diam di negerinya, walaupun penuh konflik, itu ribuan tahun, saudara. Kalaupun Jepang pernah berinvasi ke Tiongkok, itu hanya beberapa tahun. Lalu tahun 586, ini semua sebelum Masehi, saudara. Sebelum Masehi semua ini, ya. Ini Babel menjatuhkan Yehuda. Ya, ini sebelum Masehi ya, saudara. Lalu sesudah Masehi, tahun 70, Yerusalem diratakan tanah oleh Jenderal Titus yang datang dari Roma. Lalu mulai mengalami diaspora. Baru kemudian tanggal 14 Mei 1948, Israel modern, negara Israel modern berdiri. Ini bangsa yang luar biasa menderitanya, saudara. Bahkan sebelum berdiri negara Israel dari tahun 1939, pada waktu Perang Dunia Kedua, 6 juta orang Yahudi dibantai. Dalam peristiwa yang dunia kenal dalam sejarah dunia sebagai peristiwa Holocaust. Berkat Abraham yang diharapkan itu apa? Ya, Yesus Kristus itulah, juru selamat itulah yang dimaksud dengan berkat Abraham, saudara. Ya, Abraham sendiri juga tidak memikirkan, menekankan berkat jasmani, sama sekali tidak. Nah, kalau bangsa Israel tidak mengerti, karena memang mereka belum mendengar Injil, ya, dan mereka memang keturunan Abraham secara darah dan daging, maksudnya. Ini beda dengan kita orang percaya keturunan Abraham secara iman. Nah, kalau secara iman yang dipikirkan tentunya bukan Kanaan duniawi. Nah, memang kita juga mendapatkan di Alkitab penjelasan bahwa kita ini Israel rohani, ya. Ini kalau Israel secara darah daging, ya, ini Kanaan. Ini keturunan karena secara darah daging. Tetapi ada Israel rohani. Ini secara iman. Bukan Kanaan yang sekarang diperebutkan Israel dan Palestina dan beberapa negara lain yang di belakang mereka. Tetapi kita di sini, langit baru, bumi baru. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen belum bisa menembus batas, ya, belum bisa menembus batas, keluar dari cara berpikir yang terkungkung oleh apa yang dilihat di bumi ini, kita tidak pernah menjadi anak Abraham dalam iman. Dan itu berarti kita tidak bisa dibenarkan oleh iman.
Banyak orang Kristen merasa sudah dibenarkan oleh iman karena percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya akan mempersoalkan kata percaya terkait dengan masalah ini. Ya, saya akan mempersoalkan iman terkait dengan hal ini, saudaraku. Ya, iman terkait dengan hal Abram ini. Iman yang kita miliki terkait dengan hal ini harus iman yang berpola pada iman Abraham. Jangan berpola pada agama manapun, harus berpola pada Abraham. Nah, kita harus melihat hidup Abraham itu apa. Nah, saya sudah kemukakan dalam 2 pertemuan atau 3 pertemuan belakangan ini. Dan sekarang saya mengingatkan apa yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa tokoh ini ya, meninggalkan kampung halaman, sanak famili, keluarga, hanya untuk menemukan negeri yang Allah akan tunjukkan. Ya. Ini polanya. Kalau masih kita lihat di Ibrani pasal 11, kalau kita mau melihat Ibrani pasal 11 supaya kita disengat ya oleh kebenaran. Karena iman Abram taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, karena percayanya Abram kepada Elohim Yahweh. Abram bisa saja berkata, ya, Adonai, Tuanku, maksudnya Elohim Yahweh, aku percaya kepadamu, tetapi tak usahlah mesti keluar dari negeri ini. Untuk apa? Aku yang penting kan percaya dalam hati. Aku sungguh-sungguh tidak mencurigai engkau. Tapi bagaimana bisa dibuktikan imannya Abram itu, saudaraku? Iman itu kan ada di dalam pikiran atau di dalam hati. Sedang maksud saya iman yang dimaksud tadi itu hanya di dalam hati atau pikiran. Seperti yang dipahami banyak orang Kristen hari ini. Padahal iman itu harus menjadi tindakan. Ketika menjadi tindakan baru disebut iman. Makanya dalam Ibrani pasal 2, maksud saya Yakobus pasal 2 dikatakan Abram dibenarkan bukan karena iman dalam arti bukan hanya keyakinan di dalam pikiran. Sebab kalau hanya keyakinan di dalam pikiran, setan pun percaya Allah itu ada dan gemetar. Maksudnya roh-roh jahat gemetar. Apa bedanya kalau demikian, kalau hanya demikian? Tetapi Abram itu taat walaupun mempersembahkan anak kesayangannya. Ada tindakan. Nah, tindakan Abram itu ini. Ibrani pasal 11. Ia meninggalkan Ur Kasdim, lalu isinya adalah tadi negeri yang Tuhan tunjukkan. Yang Tuhan Elohim Yahweh tunjukkan. Nah, kalau sekarang kita jadi anak-anak Abraham, isi imannya apa? Nah, yang diajarkan kepada jemaat selama ini, yang ini pasti ada di dalam benak dan pikiran saudara-saudara semua, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu berarti sudah beriman. Lalu nanti masuk surga. Kira-kira sinkron gak dengan imannya Abraham? Abram bisa berkata, Tuhan aku percaya padamu. Adonai, Elohim Yahweh, aku percaya padamu. Tapi tak usahlah mesti keluar dari negeriku ini. Aku percaya.
Tidak bisa. Abraham harus melakukan apapun yang diperintahkan oleh Elohim Yahweh. Sampai pada titik atau level di mana dia harus bisa menyerahkan anaknya sebagai korban bakaran. Korban bakaran itu biasanya menggunakan binatang yang dicacah, dipotong-potong, dan dibakar habis seluruhnya. Abraham harus bisa melakukan hal itu. Dan Abraham melakukannya. Nah, pertanyaannya untuk saudara. Apa yang saudara lakukan sehingga saudara bisa memiliki kesinkronan, kesesuaian dengan hidupnya Abraham? Alkitab mengatakan kok, orang dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Seperti Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi karena iman. Berarti harus ada tindakan. Harus ada tindakan. Nah, tindakan apa yang kita lakukan yang menunjukkan bahwa hal itu merupakan iman kita atau tindakan iman kita. Ada orang-orang yang berkata, walaupun saya tidak ke gereja, katanya, walaupun saya tidak ke gereja, saya percaya Tuhan loh. Saya beriman kepada Tuhan Yesus. Bro, atau sis, orang ke gereja saja belum tentu beriman, apalagi kamu tidak ke gereja. Padahal kamu punya kesempatan untuk ke gereja mendengar firman. Ya, kalau sekarang kita tidak bisa ke gereja karena kita harus mengikuti protokol kesehatan pemerintah, ya, himbauan bahkan larangan untuk tidak berhimpun, tidak berkumpul, ya. Tidak masalah, kita kebaktian seperti saat ini kita di rumah masing-masing mendengarkan firman. Tetapi persekutuan dengan orang percaya itu perlu, di mana kita mendengar firman Tuhan. Ya, memang tidak harus dalam bentuk gereja, dalam bentuk persekutuan juga bisa. Tetapi harus merupakan sebuah persekutuan. Nah, betapa miskinnya kita, ya, merasa sudah memiliki iman hanya karena mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak memiliki tindakan apa-apa. Saudara, mari kita melihat. Yang pertama, kita kita harus memiliki ketaatan seperti Abraham. Saya membedakannya secara umum, lalu secara khusus. Secara umum tentu Allah menghendaki kita memiliki, ya, moral yang baik. Mungkin kata moral dulu saya gunakan, moral baik. Nanti berlanjut kepada melakukan apapun yang Allah kehendaki. Jadi di sini kepekaan terhadap kesucian Allah. Ini moral yang baik. Ini secara hukum harus baik dulu. Lalu kepekaan kesucian Allah. Jadi dalam hidup kita tiap hari kita mengerti apa yang Allah kehendaki dari hal-hal kecil. Bukan hanya tidak melanggar hukum, tapi juga punya kepekaan terhadap kesucian Allah. Lalu secara khusus saya gunakan satu kata, tugas. Tugas. Jadi setiap kita pasti memiliki panggilan khusus yang harus kita penuhi. Ya. Ini terkait, saudara. Orang kalau moral umumnya sudah jelek, jadi moralnya buruk,
itu ya sudah tidak akan pernah punya kepekaan. Makanya harus punya moral yang baik dulu, lalu bertumbuh memiliki kepekaan terhadap kesucian Allah dalam segala hal. Ya, kita semua belajar. Ya, saya juga belum sempurna, tapi saya sedang berjuang. Lalu kita menemukan tugas. Tugas khusus. Tugas khusus yang harus kita miliki. Ini baru lengkap seperti kehidupan yang dimiliki Abraham. Nah, betapa miskin dan dangkalnya yang tadi saya katakan, kalau orang hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kalau mati masuk surga. Ini penyimpangan, saudara. Ini kalau ibarat obat itu palsu, kadarnya itu tidak sesuai dengan kadar yang seharusnya ada. Ya. Mestinya 500 mg, tapi jadi 50. Ya saudara, dosisnya itu tidak tepat. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan tidak boleh, iya. Memang harus demikian. Tapi itu dosisnya belum cukup, itu baru awal. Baru permulaan, saudara. Nah, kita kembali ke Ibrani tadi, saudara. Tadi waktu saya berjalan menuju tempat ini, sebelum saya menyampaikan kebenaran ini, saya bicara-bicara dengan seseorang, lalu orang itu berkata, kok sekarang kamu kelihatan susah, suaranya saja sudah kelihatan kedengeran, kamu ini susah. Saya mau berkata tidak, berarti bohong. Mau berkata ya, saya agak keberatan. Karena memang tidak selalu susah, tapi banyak susahnya. Saya berpikir, kenapa ya kok saya sering susah? Istri saya juga mengingatkan ke saya, kamu kenapa? Saya tidak punya masalah-masalah pribadi, saudara, sama sekali. Kalau ada kecil dan tidak berpengaruh. Tetapi ketika saya mulai menyadari iman yang sejati yang mestinya dimiliki oleh orang percaya, lalu saya bergulat untuk menemukan kebenaran ini di dalam kehidupan, artinya bagaimana saya memperagakan kebenaran ini di dalam kehidupan. Dan saya melihat pertempuran hebat, ya pertempuran yang cukup luar biasa ya saudara, antara kebenaran yang harus saya kenakan dengan ambisi-ambisi pribadi manusia lama dan monster saya ini. Itu membuat kita berjuang, saudara, berjuang. Dan kadang-kadang kita tidak tepat betul. Makanya dalam doa saya seringkali mengatakan, ampunilah ketidaktepatanku ya Tuhan. Nah, perjuangan ini bergulir terus. Dan saya mulai menyadari betapa tidak mudahnya menembus. Yang tadi saya katakan, menembus pandangan kita untuk kehidupan di langit baru, bumi baru. Kalau Abraham saya percaya sudah menembus. Dan saya terus berjuang untuk menembus itu. Supaya kita tidak terkungkung, tidak terpaku dengan kehidupan di sekitar kita ini.
dengan segala permasalahan atau persoalannya. Jangan terkungkung. Kalau Abraham sudah bisa menembus, ini bisa dikalimatkan di Ibrani 11 ayat 13 ya. Dalam iman mereka semua telah mati, Abraham, Ishak dan Yakub maksudnya, sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi memang tidak pernah bertemu negeri itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya, ini pasti tidak melihat dengan mata jasmani. Dia sudah menembus batas cara pandang manusia yang pada umumnya terkungkung dengan lingkungannya. Ya. Dan melambai-lambai kepadanya. Wow, ini luar biasa. Sudah melihat dia bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Tidak heran kalau Abraham tidak berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Abraham itu di perjanjian lama loh. Orientasinya sudah tidak pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Loh kok bisa-bisanya loh orang Kristen orientasinya masih berkat jasmani, kemakmuran. Sampai-sampai mengajarkan doa Yabes yang memang itu memang untuk umat perjanjian lama. Kalau doa untuk orang Kristen itu, Bapa kami, berikanlah kami makanan kami hari ini secukupnya. Dan saya menyampaikan kebenaran ini dalam pendalaman Alkitab setiap hari Jumat jam 6:30. Sampai pada kalimat ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan di balik itu ternyata ada panggilan untuk mengabdi kepada Allah. Yang bagaimana itu? Nah saudara ikuti ya doa Bapak kami di Truth ID, saudara bisa menemukan. Abraham ini sudah menembus batas. Ya, ia sudah melihat apa yang orang tidak lihat. Makanya benar definisi iman di ayat 1, iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah sayang sekali kalau sebagai orang Kristen kita masih berorientasi pada berkat-berkat jasmani dan itu menyesatkan. Kata menyesatkan kalau dianggap sebagai berlebihan, saudaraku, atau kasar, menyimpang. Kalau saya kaitkan dengan tulisan Paulus di Roma pasal 8, ya. Ini ada satu pernyataan begini. Kalau dimulai dari Roma 8 ayat 17, bahwa kita anak Allah yang mewarisi janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Apa itu? Kemuliaan bersama dengan Dia. Ayat 18, bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya. Siapa yang berani bertaruh ini? Nah, Abraham sudah bertaruh. Biar memiliki banyak kekayaan pun dia berkata orang asing dan pendatang. Ayat 21, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Maksudnya makhluk di sini bukan makhluk binatang. Kalau makhluk binatang tidak punya pengharapan. Ini orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil atau yang salah mendengar Injil atau mereka yang hidup di zaman perjanjian lama tetapi akan memiliki kesempatan hidup di langit baru bumi baru. Itu menantikan kita. Nanti kita ke Ibrani pasal 11 ya, yang mengatakan tanpa kita mereka tidak sempurna, tidak lengkap. Jadi makhluk-makhluk ini pun juga menantikan, tapi ini maksudnya manusia-manusia yang diperkenan masuk dunia akan datang. Ya.
Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, pengharapan apa yang tadi itu? Dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, saya tambahkan lagi dengan pernyataan Paulus juga di 2 Korintus pasal 4. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. No crown without cross. Yang menderita bersama dengan Yesus dimuliakan bersama Yesus. Nah, sekarang modelnya kalau orang Kristen punya masalah sedikit saja sudah teriak-teriak minta didoakan untuk segera bisa keluar dari masalahnya. Masalah-masalah kecil belum pikul salib. Artinya belum menderita bagi kepentingan kerajaan Allah. Ya, saya tahu sekarang COVID-19 ini membuat orang menjerit, saudara. Tapi mestinya jeritan yang kita miliki itu tidak mengenai masalah-masalah fana dunia. Jeritan kita kepada Tuhan harus mengenai hal-hal yang bersifat kekekalan yang tadi saya kemukakan. Kita mengerti kebenaran tapi daging kita sering tidak nurut. Jiwa kita ini tidak mau tunduk. Nah, itu yang jadi masalah kan. Mestinya kita mempersoalkan hal itu lebih dari sekedar mempersoalkan masalah-masalah jasmani. Ketika gereja fokusnya pada masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, pemutusan kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, dan berbagai kutuk yang semua orientasinya pada berkat jasmani, maka tanpa disadari fokus orang tertuju kepada berkat jasmani. Seperti doa Yabes itu, kiranya Allah memberkati berlimpah-limpah. Bagi orang percaya itu secukupnya. Kalau kita memiliki berlimpah karena memang harus kerja keras dan idealnya memiliki berlimpah, itu bukan milik kita. Itu semua untuk kemuliaan Allah. Anda tidak lagi bicara persepuluhan, tapi segenap hidup. Saudara, membela pekerjaan Tuhan itu bukan sebagian dari hidupmu, tapi seluruh hidupmu, karena seluruh hidupmu milik Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini Paulus sudah menembus batas juga, saudaraku. Makanya dia berkata di ayat berikutnya, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Lalu selama di dalam dunia, dalam kemah ini, di tubuh ini mengeluh, karena rindu mengenakan kediaman di surga. Rindu mengenakan tempat kediaman di surga. Dia sudah menembus batas. Seperti anak di bawah umur 10 tahun ya, 6-7 tahun, atau mungkin ya di bawah 15 tahun. Ketika ia dijanjikan pergi ke tempat wisata, dia belum ke tempat wisata, tapi yakin papanya pasti bawa. Dia sudah menikmati tempat wisata, belum sampai tempat wisata. Pokoknya nanti mau ke tempat wisata ya, tanggal 15 Januari. Itu biar setiap hari bisa tanya, Mam ini tanggal berapa? Mam ini hari apa ya? Masih berapa hari lagi? Besoknya masih tanya lagi, ini sudah tanggal berapa ya Mam? Kurang berapa hari lagi? Bisa-bisa mamanya kesel atau jengkel. Ya itu kalau orang tua yang tidak bijak ya. Kalau orang tua bijak mengajar menghitung. Tapi kalau tidak bijak
bisa marah lalu berkata, kamu nih ya tiap hari tanya hari dan tanggal. Tapi anaknya masa bodoh, tidak peduli. Pokoknya hari dan tanggal. Besok lagi datang lagi. Mama, hari ini tanggal berapa ya? Coba saudara. Dia sudah melihat apa yang dia belum masuki. Masih 2 minggu. Tas yang mau dipakai untuk pergi, diatur. Tempat minuman sudah disiapkan. Makanya Abraham ketika tinggal di Kanaan, saya sudah khotbahkan sebelumnya ya, saya ingatkan lagi, dia tinggal di kemah. Sebab dia harus bongkar setiap saat. Kalau di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 itu tempat menumpang, parokias atau paroki. Jadi kalau saudara kita yang ke gereja Katolik mengerti kelompok yang disebut paroki itu, ini kata itu digunakan dan artinya memang tempat menumpang. Saudara boleh bercanda tapi punya makna waktu ada tamu datang. Ini rumah milikmu. Ya ini paroki. Tempat menumpang. Paulus sudah melihat itu. Bahkan dia berkata, kami ini lebih memilih untuk mengenakan manusia, maksudnya menanggalkan daging ini lalu bersama Tuhan. Dia lebih memilih bersama Tuhan. Seperti di Filipi 1, itu ayat 21, 22, 23. Dia kalau suruh memilih, dia memilih bersama dengan Tuhan. Dia sudah melihat apa yang orang lain tidak lihat. Maka dikatakan di ayat 7, 2 Korintus 5, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, ini sudah menembus batas, saudaraku. Nanti kita kembali ke sini, tapi kita akan melihat ayat ini juga, saudaraku. Ayat 22 dari Filipi pasal 1. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus dan memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Karena pekerjaan Tuhan ya sudah, aku mau di bumi. Tapi kalau suruh milih, dia memilih ke surga. Ini standar. Kristen yang benar ini standarnya begitu, saudara. Ya. Tetapi sedihnya, tadi saya katakan sedihnya, jarang kita temukan orang-orang Kristen yang menembus batas ini. Makanya kalau saya sebagai pemberita firman yang kontennya atau isinya mengenai hal ini, saya harus terlebih dahulu mengalami. Dan tadi pada waktu sebelum masuk firman Tuhan, Pendeta Sutadi menyanyikan lagu itu, saya di situ berbicara. Nah ini lagu yang cocok dengan khotbah saya. Padahal saya tidak rundingan dengan Pendeta Sutardi loh. Ya, tadi lagunya apa itu? Aku percaya kepadamu walau ku tak mengerti. Ini kan khotbahnya ini. Bawa aku ke sana. Ajar aku setia. Mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini,
karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Saya khotbah ini tidak mudah karena orang akan meneropong hidup saya, meneliti hidup saya, menguji hidup saya, dan menuntut bukti apakah saya melakukan apa yang saya katakan. Jadi sekitar saya bukan orang-orang yes man, saudaraku. Mungkin orang berkata, wah itu yes man, Pak. Di sekitar saya itu banyak, saudara, banyak. Dari pengusaha, pengacara, pendidik, dosen, ya, ilmuwan, paling tidak ilmuwan IT, yang juga memiliki jelajah berpikir luas, dosen-dosen, profesor-profesor, doktor-doktor. Bukan orang yang tidak belajar, yang tidak punya pergaulan. Belum lagi pengusaha yang pegawainya bisa puluhan, ratusan, bahkan bisa lebih. Menuntut apa yang saya sampaikan ini, apakah saya kenakan? Wah, saudara, saya menjebak diri saya pada satu keadaan yang menyulitkan hidup saya, tapi saya tahu ini yang benar. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu ini mahal harganya dan mungkin saya tidak bisa membayarnya. Tetapi ini pilihan terbaik dan aku memilih untuk taat kepadamu dan memilih jalan ini. Bisa menembus batas, saudaraku. Jadi kalau lagu-lagu mengenai kematian saya sampaikan, yaitu bukan karena saya mau mencari sensasi. Itu bagian dari kerinduan hati saya, saudaraku. Di mana saya terus belajar di situ. Saya terus belajar di situ. Karena memang orang Kristen itu hatinya memang harus dipindahkan ke sana. Tapi sedikit sekali orang yang hatinya dipindahkan ini, saudara. Padahal Tuhan Yesus berkata di Yohanes pasal 17 itu, saudara, kamu bukan berasal dari dunia ini. Kalau orientasi khotbahnya berkat jasmani, penyelesaian masalah-masalah dunia fana, ia tidak akan bisa menembus batas. Bahkan kemudian kabutnya makin tebal. Sampai pada titik tertentu dia tidak akan pernah bisa menembusnya. Makanya prinsip yang kami terus sampaikan dalam pemberitaan firman, yang pertama kesucian hidup, yang kedua langit baru bumi baru, yang ketiga hidup bertanggung jawab, maksimalkan potensi saudaraku. Dimaksimalkan potensinya. Semua itu dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara bertanya kepada saya, Pak, kalau begitu banyak orang Kristen sebenarnya bukan Kristen, Pak. Ya, betul. Ya. Kristen itu seperti Kristus. Kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus seperti Kristus. Memiliki tindakan-tindakan dan perbuatan seperti Kristus. Itu berat nggak, Pak? Nggak berat. Tapi berat sekali. Bahkan Yesus berkata itu mustahil. Tetapi yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Jadi harus ada tindakan, harus ada langkah yang menunjukkan iman itu, baru kita memiliki kehidupan yang sesungguhnya, saudara. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan dengan kata-kata lebih lengkap, saudara. Tapi saya bicara terus, ya. Tadi kita melihat Roma, ya,
pasal 8 kita kembali. Saya tadi keluar sebentar di Filipi pasal 1, lalu Korintus lalu Filipi. Kita kembali ke Roma pasal 8 ya saudara. Di sini ada kalimat karunia sulung roh. Lalu ada kalimat menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ya. Jadi kita rindu tubuh kita dibebaskan. Ini sinkron dengan tulisan Paulus di dalam 2 Korintus 5 pasal 1 tadi. Kami kemah tubuh kami akan dibongkar dan kami mengingini meninggalkan tubuh ini, mengenakan tubuh yang baru. Sinkron dengan yang dikatakan Paulus juga di dalam Roma pasal 8 ini. Menantikan pembebasan tubuh kita ini. Kalau kita tanya pakai bahasa umum, emangnya mau ngapain om? Emangnya mau ngapain om? Om pengen banget sih mati. Oh ya, nanti kami pakai tubuh baru. Oh ya, saya pakai tubuh baru atau kami pakai tubuh baru dan kami akan tinggal di sana. Saudara, kalimat ini saudara simpan ya. Pikirkan terus supaya saudara mencari perkara-perkara di atas. Kalimat apa itu? Kalimat apa? Ini kalimat ini. Ingat, hidup ini tragis. Kalau saudara tidak mau tahu ya terserah, nanti kalau pada waktu Anda di ujung maut baru tahu, oh tragis betul tuh. Hidup ini tragis. Dan ini ingat terus nih. Anda jangan berkata, saya skeptis. Enggak, saya nggak skeptis. Wah pesimis, oh saya tidak pesimis. Tetapi optimis saya bukan di dunia ini, optimis saya di langit baru, bumi baru. Abraham itu optimisnya bukan di bumi ini, maka dia tidak pernah berhenti dalam pengembaraan itu. Dia hanya membuat kemah, dia optimis. Yang memang pada akhirnya dia tidak menemukan negeri itu. Jadi jangan saudara berpikir, wah Erastus ini skeptis hidup. Enggak skeptis. Hidup yang saya pandang itu bukan hidup di bumi ini. Pesimis. Enggak, saya optimis. Tetapi optimis saya nanti. Menyongsong kedatangan Tuhan di dunia akan datang. Seperti Paulus. Lalu orang berkata, Pak kalau orang ngomong surga-surga terus, orang tuh jadi antisosial. Masa kita mesti cerita apa yang kita lakukan pada masa COVID ini? Iya kan saudara? Kan saudara sudah dengar berapa ribu pendeta yang kami topang selama 5 bulan. Berapa banyak itu uang saudara? 1.800 pendeta. Dari angka 500, 1 juta, 2 juta. Berapa miliar. Dengan gereja yang juga pas-pasan. Uang masuk, uang keluar. Serius ini. Ini serius. Kadang-kadang kalau lagi pas kurang, mikir juga. Kenapa ya orang-orang kaya tidak mendukung ya? Itu pernah saya pikir. Tapi saya dapat jawaban yang menghibur. Mau dengar gak saudara? Kok orang kaya ini gak bantu ya? Jawabannya begini. Uang dia tidak layak untuk Tuhan. Uang dia tidak layak untuk orang-orang saleh hamba-hamba Tuhan itu. Uang dia layaknya untuk mobil mewah, rumah, jalan-jalan, plesir, sewa jet pribadi dan seterusnya. Tidak layak. Gak layak. Tapi jemaat yang pas-pasan, yang mentransfer 100, 200 ribu, 500 atau 1-2 juta. Layak. Hidup ini tragis.
Jadi Anda berkata antisosial, ya nanti di pengadilan Tuhan. Nah, saya sering kan berkata, tunggu di pengadilan. Oh, itu indah sekali. Karena di pengadilan itu semua kelakuan kita akan dibuka. Makanya aku berusaha. Ya, di 2 Korintus pasal 5 tadi, hidup kami bukan karena melihat tetapi karena percaya. Lalu ayat berikutnya, kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya berkenan. Menembus batas. Ayo kita menembus. Dan saya ingatkan kepada saudara, Anda tidak bisa menembus batas itu dalam 1 hari. Ya, membuka cakrawala berpikir sampai kepada kekekalan atau langit baru, bumi baru tidak bisa dalam 1 tahun, 2 tahun, tidak bisa. Ini proses terus. Baru bisa berkata bawa aku ke sana. Nah, saya yang menganjurkan hal ini harus lebih dulu di depan supaya saya bisa menjadi inspirator, ya, memberikan insight ya kepada saudara dan mengimpartasikan spirit yang baik supaya kalau saudara terus-menerus mendengar khotbah yang saya sampaikan pada satu titik tertentu, saudara bisa mengalami perubahan dan membuktikan bahwa apa yang saya sampaikan itu kebenaran. Orang sibuk dengan banyak perdebatan doktrin. Sebenarnya saya malas, saudara. Tapi saya suatu hari pasti akan bicara juga hal-hal yang bersifat doktrinal. Nah, sekarang yang sedang saya persoalkan adalah, saudara, bagaimana kita bisa memiliki hati yang kita pindahkan di surga. Dalam doa Bapa kami saja sudah ada kalimat Bapa kami yang di surga. Itu juga sudah jelas menunjukkan bahwa di mana Bapa berada, anak mesti berada. Dan Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, kamu ada. Ini menembus batas. Jadi tema khotbah kita ini adalah menembus batas. Cara berpikir kita yang selama ini terkungkung hanya oleh hal-hal yang kelihatan, yang bisa kita dengar, kita kecap, kita sentuh, harus berubah, saudaraku, harus berubah. Harus berubah. Perubahan itu kita bisa rasakan. Ya, dulu hobi-hobi kita, terutama dalam penggunaan barang, apakah itu gesper, arloji, baju, kendaraan, dan lain-lain. Itu berubah. Mulai berubah kita. Memiliki barang-barang dunia, menggunakan barang-barang dunia, tapi tidak terikat dengan barang-barang dunia. Ini akan menambah sukacita hidup kita. Kita bisa merasakan kemerdekaan demi kemerdekaan yang kita bisa rasakan, saudaraku, seiring dengan kelepasan kita terhadap percintaan dunia. Memang harus digumuli, saudara. Kembali kepada Ibrani 11 tadi. Jadi kalau saudara tidak menuruti yang saya katakan ini, saudara belum bisa dikatakan beriman. Belum bisa. Sebab Allah telah menyediakan, saya dari ayat 39 dulu, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik.
Kasihan ya saudara. Mengapa begitu? Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Lebih baik bagi kita apa maksudnya lebih baiknya itu? Kita menerima janji-janji bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Memerintah di dalam kerajaannya. Makanya di ayat berikutnya baru disinggung mengenai perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, ayat berikutnya, perlombaan itu adalah iman yang sempurna yang dimiliki oleh Tuhan Yesus yang tekun. Ya, tekun dalam memenuhi apa yang Allah kehendaki, lalu duduk di sebelah kanan tahta Allah. Maksudnya kemuliaan. Maka Yesus berkata, seperti Bapa mendudukkan aku di tahtanya, aku mendudukkan kamu di tahta-tahta yang kuberikan kepadamu. Ini lebih baik. Yang dikatakan lebih baik itu kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kalimat sederhananya, mereka menantikan kerajaan itu, rajanya harus sudah lulus, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, bangkit dari kubur, segala kuasa diberikan kepadanya, tetapi masih kurang sahabat-sahabatnya, hulu balangnya, orang-orang yang akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ini yang kurang, dan inilah yang ditunggu saudaraku. Yang ditunggu. Kitalah yang ditunggu. Saya khotbahkan satu kalimat kemarin pada hari, saya khotbahkan pada kebaktian hari Minggu maksud saya. Orang Kristen itu orang yang paling malang. Dipandang mata dunia itu paling malang, harus meninggalkan segala sesuatu. Dan pengharapannya hanya diletakkan di kerajaannya. Seperti 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Sampai ke ayat-ayat berikutnya. Ayat 3 mengatakan bahwa harta kita di surga. Ayat 13 mengatakan menaruh seluruh pengharapan pada penyataan kedatangan Tuhan. Paling malang. Tidak mendapat bagian di bumi ini. Kalaupun punya banyak, semua harus dipersembahkan untuk Tuhan. Dia tidak punya bagian untuk menikmatinya. Siapa yang mau jadi Kristen seperti ini? Tetapi itu Kristen yang sejati. Nah, kalau kita melihat Abraham, jangan lihat kekayaannya, dia tidak pusing dengan kekayaannya. Dia bikin kemah, dia bisa bangun rumah kembali ke Ur Kasdim. Kalau dikatakan dalam Ibrani pasal 11 tadi, dia cukup punya waktu kalau mau balik. Tetapi dia tidak berbuat demikian. Dia rindu suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu, Abraham, Ishak dan Yakub ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Aduh saudara, jelas. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi tidak bisa tidak, kalau saya mengajak saudara tinggalkan dunia ini, artinya jangan terikat dengan keindahan dunia. Kerja keras, punya uang, punya duit, punya fasilitas, harus. Tapi semua persembahkan bagi Tuhan. Kalau sudah dalam keadaan tidak memiliki finansial yang cukup kurang, ya nggak masalah. Tapi segenap hidup dipersembahkan. Yang penting segenap hidup. Nanti satu kali saya mau khotbah judulnya hidup ini tragis. Nah, kalau saya mau ngomong waktu saya habis, sudah panjang saya bicara. Orang tuh kalau belum ketanggor, belum kepepet, belum kepentok,
di ruang ICU, orang yang dicintainya dipanggil pulang meninggal dunia, orang yang dia cintai mengkhianati, jatuh miskin. Belum kepentok itu belum menyadari realitas, saudaraku. Nih saudara ya, ini A, oke, ini B, A, B, C, D, E. Dia punya banyak, ini enggak banyak. Tapi bukan soal banyak atau sedikitnya. Yang penting seluruhnya dipersembahkan. 100%. Makanya orang kaya ini akan lebih sulit masuk surga. Punya banyak. Kalau memberi lalu tidak dihargai, memberi lalu tidak bisa ngatur gereja, mana rela. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Ya, ini cukup. Firman yang saya sampaikan cukup. Mari kita bangkit berdiri. Bawa aku ke sana. Bawa aku ke sana. Ajar aku setia. Mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak kuingini lagi indahnya dunia ini. Amin. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Angkat tanganmu saudara, angkat tanganmu. Bapa, kami mau belajar menembus batas. Saya Erastus Sabdono, semua hamba-hambamu yang ada di sini yang bersama saya, pemain musik, hambamu pendeta Sutardi dan hambamu yang lain, hamba-hambamu yang lain. Kami mau memandang langit baru, bumi baru sebagai tujuan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan, saudara sekalian yang saya sampaikan. Jangan lupa nanti hari Kamis jam 6 kita belajar firman Tuhan, Ekumene Bible Course. Dan jangan lupa hari Minggu kita akan perjamuan kudus jam 11 pagi, waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.